Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wa amma zahabu fanisabu isyruna misqalan. Nah, ini masuk pada pembahasan zakat emas perak. Nah, ini zakat emas itu ada nisab nanti. Nisab itu berapa nisabe lah? Wa amma dzahabu anapun utawi emas, fanisabuhu mongko iku utawi nisabe emas isruna iku 20 miskolan apane miskole. Jadi zakat emas itu ketika sudah memenuhi satu nisab. Nah, satu nisabnya berapa? 85 gram emas. Jadi ketika mempunyai emas seberat 85 gram emas, maka wajib zakat. Nah, itu kalau di Indonesia dipakai gram. Nah, kalau di Arab sana memakai 20 miskol. Dan perak bagaimana? Wal fiddatu utawi perak mi'ata dirhamin iku 200 dirham. Kalau perak zakatnya itu ketika sudah memenuhi satu nisab, yaitu 200 dirham atau 595 gram. 595 gram, 595 gram perak. Ketika sudah punya sekian maka wajib zakat. Jadi beda emas dengan perak, karena perak lebih murah, makanya nisabnya 595 gram. Kalau emas itu nisabnya 85 gram emas. Jadi misalkan punya emas batangan, investasi sudah mencapai 100 gram, ya wajib zakat Tapi nanti ada catatan lagi Qaluhu wa yajibulan wajib fihi ma ing dalem emas lan perak apa rubuul usyuri apa seprapate 1/10 atau 2,5%. Jadi ketika memang dia sudah berkewajiban zakat, maka zakatnya 2,5%. Jadi misalkan emasnya 100 gram emas sudah mencapai 1 tahun 1 haul, maka zakatnya 2,5% atau 2,5 gram emas. Jadi memang kita harus tahu kadar zakat iki berapa nantinya Perak pun demikian 2,5% zakat iki Qalu wa ma zata wa mautai perkara zata kang luwe apa ma fabihi sabi mongko iku tetep kelawan wilangane mah. Begitupun ketika lebih dari nisab 20 miskol tadi, misalkan nisabnya kan emas 85 gram, orang punya lebih dari itu, ya wes kita hitung 2,5%-nya itu berapa. Misalkan 200 gram emas sudah mencapai 1 tahun, maka tetap nanti wajib zakate 2,5%, berarti 5 gram. Lah, yang menjadi pertanyaannya ketika di Indonesia ini, apakah kita iki menggunakan zakat emas perak itu memakai hitungan kalender Hijriyah atau Masehi? Nah, itu dikatakan di sini memang tidak hanya catatannya wajibnya zakat itu ketika sudah mencapai 1 haul, tapi ada catatan lagi wala budalan ora kena ora fihi ma ing dalem zakat emas perak iki mau minal hauli saking haul. Jadi memang kewajiban zakat itu ketika sudah mencapai 1 tahun 1 haul dihitung dengan kalender Hijriyah. Jadi pertama kali dia punya emas, misalkan itu dia pertama kali punya tanggal berapa Hijriyah. Misalkan 1 Muharram saya beli emas 100 gram. Selama setengah tahun belum wajib zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun Hijriyah maka berkewajiban zakat ketika sudah mencapai 1 haul dan sudah mencapai 1 nisab. Nah, perak pun demikian sama, harus 1 haul. Ini belum 1 haul berarti belum wajib zakat. Lah masalahnya gini, ketika ada orang yang dia mau menghindari wajibnya zakat,
Jadi misalkan membeli emas 1 Muharram seberat 1 kilo, belum wajib zakat. Nah, 1 tahun kurang 1 bulan, berarti lagi 11 bulan dari tanggal pembelian ki mau. 11 bulan belum ada 1 tahun, terus masih dijual semua. Nah, itu tidak berkewajiban zakat. Cuman hal demikian itu tidak layak, tidak patut mau. Ya enggak pantas lah. Maksudnya mereka supayane enggak kewajiban zakat. Nanti kalau sudah 2 bulan 3 bulan dia beli emas lagi. Nah, itu kurang pas mau. Untuk menghindari zakat sampai segitu itu kurang pas mau. Lah, ketika nantinya sudah mencapai 1 haul wajib zakat. Itu catatannya ketika memang emas peraknya itu bukan hasil tambang. Nah, makanya di situ dikatakan ilama kejaba perkara hasala ingkang hasil apa ma min ma'danin saking tambang. Au rigazin utawa bondo rigas. Lah terus piye fayukhrijuha mongko ngetokake sapa wong ha ing zakat halan ing dalem saknalika. Kecuali memang emas itu hasil dari barang tambang. Jadi dia menambang emas kayak di Papua misalkan. Lah itu memang zakatnya tidak harus menunggu 1 haul 1 tahun. Jadi seketika itu langsung dikeluarkan ketika sudah mencapai 1 nisab 85 gram atau 20 miskol. Jadi misalkan saya menambang emas terus 1 hari ini saya dapat misalkan 100 gram, ya wes dizakati. Enggak perlu sampai nunggu 1 tahun baru wajib, tidak. Karena dia hasil emasnya itu hasil nambang. Nah, beda kalau saya membeli emas. Saya beli emas batangan di toko. Kewajiban zakat itu ketika sudah mencapai 1 tahun atau 1 haul hijriyah, Imam. Begitupun rigas juga sama. Rigas itu bondo pendemane jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu itu kalau punya harta itu tidak dititipkan ke bank, karena bank itu tidak ada zaman dulu. Enggak ada bank. Makanya solusinya ketika mereka punya emas perak itu disimpan di dalam tanah, dipendem, dikubur. Nah, itu. Tapi ketika nantinya sewaktu saat kita menemukan harta rigas, harta pendemane jahiliyah ki mau, maka wajib zakat ketika sudah mencapai 1 nisab dan tidak perlu menunggu 1 haul atau 1 tahun. Pokoknya seketika itu dapat emas misalkan 100 gram ya wes dizakati, nggak perlu sampai nunggu 1 tahun mau. Tuh. Nah, wa firrigazilan iku tetep ing dalam bodo rigas al khumusu utawi 1/5. Tapi masalahnya zakat yang dikeluarkan dari harta rigas itu tidak sama dengan biasa. Jadi emas perak yang biasa kita beli misalkan itu zakatnya 2,5%. Tapi kalau bondo rigas itu 1/5. 1/5 dari rigas iki mau. Nah, makanya lebih besar. Karena apa? Rigas itu kita tanpa mengeluarkan biaya apapun. Kita menemukan harta orang jahiliyah, ya wes 1/5-nya dikeluarkan zakat mau. Beda dengan kita membeli emas di toko. Kita mengeluarkan uang sampai puluhan juta bahkan ratusan untuk membeli emas 100 gram. Nah, itu makanya harus menunggu 1 tahun dan itu pun zakatnya 2,5%. Nah, menjadi pertanyaan, ketika di zaman sekarang ada orang yang punya uang banyak, yang mana nilainya itu melebihi nisab emas. Katakanlah nisab emas itu 85 gram misalkan. Terus coro dirupiahkan misalkan sekitar 50 juta lebih. Nah, misalkan ya. Terus ada orang punya uang 200 juta. 200 juta. Dan itu sudah mencapai 1 tahun. Bahkan lebih 1 tahun lebih. Lah, apakah dia kewajiban zakat? Itu menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tetap wajib zakat. Karena emas, perak dan rupiah itu sama-sama berkewajiban zakat.
Jadi hukumnya disamakan. Tapi ada ulama yang mengatakan fulus atau uang kita iki mau tidak berkewajiban zakat karena hukumnya tidak sama dengan emas perak mau. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi usahakan kalau kita punya uang yang banyak sudah melebihi nisabnya emas, maka yuk kita keluarkan zakat kita, mugi-mugi bermanfaat barokah imam. Jadi kita hitung 85 gram emas itu cara nisabe iki dirupiahkan berapa di sekarang ini. Nah, misalkan 50 juta lebih. Nah, kita punya uang lebih dari itu, maka kita berkewajiban zakat mau. Makanya kita harus ngerti ketika diberikan kaya oleh Gusti Allah, kewajiban kita adalah berzakat. Itu yang paling penting.